Shalom saudara, apa kabarnya? Saya percaya saudara dalam sukacita yang begitu luar biasa karena kasih anugerah Tuhan terus menyertai saudara dan saya hari lepas hari. Pagi hari ini saya bersyukur saudara karena kita masih boleh bersekutu dalam Ark of Worship Morning Devotion. Kiranya kasih Tuhan dinyatakan di pagi hari ini. Dan kita boleh mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita awali pagi hari ini dengan devosi, dengan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman pada pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh bernafas, kami masih boleh bertemu dengan keluarga kami, dan kami masih boleh menjalani kehidupan kami dalam pekerjaan atau apapun yang boleh kami kerjakan. Kami mau serahkan pagi hari ini Tuhan. Kami mau awali pagi hari ini dengan bersekutu dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ketuk setiap hati kami, dan tanamkan firman itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai waktu ini Tuhan untuk menyapa setiap kami, dan pakai waktu ini untuk mengingatkan kami agar kami bisa terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai sebuah tema yang saya berikan, yaitu keindahan dalam ketidaksempurnaan. Saudara, saya percaya saudara semua masih ingat dengan kisah Musa, di mana sering sekali kita waktu sekolah minggu diingatkan berulang-ulang tentang kisah Musa ini. Ketika Musa saat itu diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Saudara, kalau kita lihat dan kita cermati, ketika Musa diminta untuk memimpin bangsa Israel itu, Musa menolak. Bahkan Musa selalu mengatakan bahwa ia tidak mampu, bahkan ia merasa tidak cocok. Bukan orang yang bisa memimpin. Ia merasa bahwa ia tidak sempurna. Banyak kekurangan yang ia kerjakan dan banyak sekali kelemahan yang ada di dalam kehidupan Musa. Ia merasa bahwa ia hanya seorang penggembala kambing domba milik mertuanya. Bagaimana bisa dia menjadi pemimpin bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, untuk keluar dari perbudakan bangsa Mesir yang sudah cukup lama. Bahkan kalau kita cermati ceritanya saudara, ketika Musa sudah diyakinkan dengan 2 tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan, Musa tetap saja merasa bahwa ia tidak sempurna. Musa tetap saja merasa bahwa ia tidak layak untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu. Dan mari kita lihat, mari kita landasi renungan kita pada pagi hari ini dari Keluaran 4 ayatnya yang ke-10 hingga 16. Dalam Keluaran 4 ayatnya yang ke-10 hingga 16 ini kita mau melihat ketika Musa masih kekeh dengan menyatakan ketidaksempurnaannya kepada Tuhan. Dan mari kita lihat apa respon Tuhan. Saya akan bacakan Keluaran 4 ayatnya yang ke-10 hingga 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat
orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa dan ia berfirman, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Saudara, dari teks yang kita baca, ayat yang kita baca, ketika Musa mengatakan ketidaksempurnaannya, kelemahannya, tadi di ayat 10 dikatakan demikian ya saudara. Musa mengungkapkan apa yang menjadi kelemahannya, ketidaksempurnaannya. Dan coba kita lihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan justru ketika Musa mengungkapkan ketidaksempurnaannya ini, justru Tuhan menegaskan bahwa Ia yang menciptakan lidah, Ia yang menciptakan penglihatan, dan Ia bisa melakukan segala sesuatu. Artinya apa saudara? Yang dikeluhkan Musa adalah lidahnya berat. Ia tidak bisa pandai berkata-kata. Ia tidak pandai berbicara. Itu yang menyebabkan dia merasa bahwa ia tidak layak, ia tidak sempurna untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengatakan, bukankah aku ini yang menciptakan lidah? Dan aku yang bisa membuat orang itu melihat atau tidak. Artinya apa saudara? Ketidaksempurnaan yang diutarakan oleh Musa bisa disempurnakan Tuhan dengan mudahnya, semudah membalikkan telapak tangan. Dan ketika Musa masih merasa tidak layak dan mengatakan, Engkau utus saja Tuhan, siapa yang layak Engkau utus? Tuhan bukannya mengganti Musa saudara. Tuhan bukannya membuang Musa. Oke, baik Musa, kalau gitu saya mencari penggantinya. Tuhan bukan mengatakan seperti itu saudara. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjadikan Musa sempurna dengan memberi penyempurna bagi Musa. Tuhan memberikan Harun yang pandai bicara. Jika ketidaksempurnaan Musa adalah tidak pandai bicara, maka Tuhan menyempurnakan dengan seseorang yang sangat pandai bicara. Tuhan tidak membuang Musa saudara. Tuhan tidak menggantikan Musa atas ketidaksempurnaannya. Tapi Tuhan menjadikan Musa sempurna dalam ketidaksempurnaannya melalui Harun yang menyempurnakan lidahnya. Pagi hari ini kita mau belajar tentang melihat dari ketidaksempurnaan. Dalam filosofi Jepang saudara, ada yang dikatakan wabi-sabi, yang artinya melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan. Wabi-sabi ini saudara memiliki arti, yaitu kita harus melihat sesuatu dengan sudut pandang yang baru. Ketika kita semisal melihat meja yang sudah usang,
Kita tidak boleh dengan filosofi wabi-sabi ini hanya melihat keusangannya. Tapi dengan filosofi wabi-sabi ini, kita harus melihat meja ini dengan keindahan yang lain. Misal, keusangan itu kan berarti sudah bertahun-tahun ya saudara. Sudah lama gitu waktunya. Tapi kita bisa melihatnya dengan, wow, berarti kayu yang digunakan sungguh luar biasa. Indah sekali. Ukiran yang ada indah sekali. Sehingga dengan filosofi wabi-sabi ini, kita bisa tetap melihat keindahannya dalam ketidaksempurnaan. Dan ini juga yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan Musa, dalam kisah Musa. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan Musa, apa yang menjadi ketidaksempurnaan Musa. Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak fokus dengan melihat ketidaksempurnaan itu, saudara. Tapi Tuhan fokusnya apa? Fokusnya melihat keindahan Musa, iman Musa yang begitu luar biasa. Keindahan itulah yang Tuhan pandang dalam diri Musa. Sehingga Musa bisa dipercaya menjadi pemimpin bangsa Israel oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan bisa melakukan itu pada Musa, Tuhan juga bisa melakukan itu pada kita, saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita. Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak pernah berfokus kepada ketidaksempurnaan kita. Tuhan selalu berfokus kepada apa yang baik di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kekuatan kita. Itu yang Tuhan fokuskan. Dan ketika Tuhan berfokus kepada itu, jangan biarkan kita yang justru fokus dengan ketidaksempurnaan kita. Jangan biarkan kita yang justru fokus dengan ketidaksempurnaan orang lain. Padahal Tuhan tidak memandang ketidaksempurnaan itu. Justru Tuhan selalu melihat keindahan, kekuatan dari setiap pribadi, lepas pribadi, baik saya maupun saudara. Dan biarkan Tuhan berkarya lewat kehidupan kita, sama seperti Tuhan berkarya lewat kehidupan Musa. Ketika Tuhan memandang keindahan dalam hidup Musa dan Tuhan bisa berkarya lewat itu, maka Tuhan juga bisa berkarya lewat kekuatan kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Selain itu juga saudara, pagi hari ini kita mau merenungkan satu hal lagi. Saudara pernah dengar terkait seni kintsugi? Ini merupakan sebuah seni dari Jepang, saudara, di mana seni ini berfokus kepada perbaikan keramik yang telah pecah. Seperti tadi yang kita lihat di thumbnail awal renungan ini, devosi ini, kita bisa melihat, nah ini di sebelah saya juga tayang, bahwa ada mangkok atau piring atau gelas atau keramik yang pecah, dan pecahan itu dikumpulkan lalu disusun ulang, kemudian direkatkan, dan bekas rekatannya itu diberikan emas, atau perekat yang merekatkannya itu diberi emas, supaya ketika direkatkan ia menjadi seperti yang ada di sebelah saya. Jadi ketika direkatkan menjadi suatu bagian yang utuh kembali, yang sempurna kembali, dan menjadi lebih mahal harganya. Terlihat mahal ya saudara kalau ada emas-emasnya gitu. Dan emas yang digunakan dalam seni kintsugi itu bukan emas sembarangan saudara, tapi emas yang benar-benar mahal harganya. Sehingga ya memang harganya menjadi lebih mahal. Padahal apa saudara? Padahal ini dari pecahan keramik
Jadi kalau kita punya gelas atau mangkok atau piring yang pecah, yang begitu kita senggol pecah gitu, pecahan-pecahannya itu diambil dan kemudian direkatkan dengan perekatnya yang dibaluri emas itu. Ini merupakan seni kintsugi, saudara, dan ini sangat terkenal di Jepang, di mana barang yang sudah seharusnya dibuang, yang dikatakan tidak sempurna ya saudara, karena sudah pecah, kembali menjadi sesuatu yang sempurna dan begitu luar biasa mahal harganya. Itu yang dinamakan seni kintsugi, dan Tuhan melakukan seni kintsugi ini di dalam kisah Musa. Tuhan tahu bahwa Musa adalah pribadi yang mungkin terpecah belah karena ketidaksempurnaannya. Tuhan tahu bahwa banyak kelemahan Musa yang mungkin menjadikan Musa bagian-bagian yang tidak utuh kembali menjadi manusia yang sempurna. Tuhan tahu itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menambal, merekatkan ketidaksempurnaan Musa menjadi suatu karya yang luar biasa. Tuhan memberikan emas di dalam kehidupan Musa. Lewat apa? Lewat Harun. Musa yang tidak sempurna itu bukan dibuang, bukan digantikan, tapi Tuhan rekatkan, Tuhan tambal setiap lubang yang ada. Tuhan hiasi apa yang menjadi kekurangannya dengan emas yang begitu luar biasa. Bukan digantikan saudara, tapi diberikan penyempurna yang adalah Harun pada saat itu. Itu seni kintsugi yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Musa. Dan kalau Tuhan bisa melakukan itu di dalam kehidupan Musa, Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Tuhan juga bisa melakukan seni kintsugi itu dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita saat ini sedang merasa tidak sempurna, terpecah belah, merasa hancur lebur, rusak karena berbagai permasalahan yang sedang kita hadapi. Tapi percayalah, Tuhan melakukan seni kintsugi itu dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan menempel apa yang menjadi lubang ketidaksempurnaan kita dengan emas-emas yang begitu luar biasa. Tuhan akan merekatkan kembali kehidupan kita yang mungkin retak itu dengan sentuhan-sentuhan harga yang begitu mahal. Kalau Tuhan melakukan itu dulu, sekarang Ia juga akan melakukan itu dan akan dilakukan di masa depan juga saudara. Kita bukan lagi menjadi sebuah karya yang tidak sempurna karena berbagai masalah, tapi kita justru disempurnakan dalam ketidaksempurnaan kita dengan cara yang luar biasa menurut Tuhan. Tetap terus percaya bahwa ketika kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, Tuhan akan menyempurnakan kita dan menjadikan kita best version of us yang seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, kuncinya apa kalau begitu saudara? Untuk menjadi sempurna dalam ketidaksempurnaan kita. Satu saudara, mau terbuka. Kalau kita ingat kisah Musa tadi saudara, Musa mau terbuka atas segala kelemahannya, kekurangannya, ketidaksempurnaannya di hadapan Tuhan. Musa berani mengutarakan itu. Dan ketika Musa terbuka akan hal itu, Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan emas itu. Tuhan memberikan penyempurna itu, penolong bagi Musa. Begitu juga dengan kita saudara.
Ketika kita mampu untuk terbuka dengan segala kekurangan kita, kelemahan kita, percayalah saudara, bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang akan menyempurnakan ketidaksempurnaan kita itu, saudara. Ingat saudara, dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-19 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Biarkan Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan ketidaksempurnaan kita. Ungkapkan itu saudara. Dan niscaya ketika kita mau terbuka dengan kelemahan ketidaksempurnaan kita, Tuhan yang akan menurunkan kasih karunia-Nya dan kuasa-Nya yang begitu luar biasa untuk menyempurnakan kita. Ketika kita sudah menjadi keramik-keramik yang mungkin terpecah belah karena berbagai hal di dalam kehidupan kita, biarkan Tuhan yang menjadi seniman dalam kehidupan kita, yang mengambil seluruh pecahan-pecahan itu dan merekatkan kembali dengan emas yang mahal harganya, dan menjadikan kita karya-karya yang sungguh luar biasa. Mari biarkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita dan menjadikan kita manusia-manusia yang indah dalam ketidaksempurnaan. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan improvement atau perkembangan diri ya saudara. Tetap lakukan itu. Tetap usahakan itu. Improvement dalam setiap ketidaksempurnaan kita. Dan biarkan improvement kita, pengembangan diri kita berlandaskan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melandaskan itu kepada Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna bagi saya dan saudara, dan kita bisa menjadi karya-karya yang indah dalam ketidaksempurnaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami pada pagi hari ini, bagaimana kami menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan terus sempurnakan dalam ketidaksempurnaan kami. Kami mau Tuhan untuk terbuka akan segala kelemahan kami, ketidaksempurnaan kami kepada Tuhan. Dan kami mau untuk terus membiarkan Tuhan berkarya, memberikan emas-emas dalam ketidaksempurnaan kami, sehingga kami percaya kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semua kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mampu terus bergerak seturut dengan kehendak Tuhan dan terbuka akan segala kelemahan ketidaksempurnaan kami untuk dijadikan Tuhan sempurna. Tuhan, kami mau berdoa pada pagi hari ini. Kalau mungkin pada pagi hari ini ada jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan, kuasa bilur Tuhan menyempurnakan kesehatan mereka. Kuasa bilur Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga kami percaya karya indah dari Tuhan, karya kesembuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan akan sertai setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan pekerjaan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuntun kami, sertai setiap langkah yang akan kami ambil. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, sedang ingin pindah posisi kerja, sedang ingin untuk membuka bisnis-bisnis baru. Kiranya Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kami, sehingga apapun itu yang kami lakukan, itu semua seturut dengan kehendak Tuhan
dan Tuhan yang menolong kami. Kami mau serahkan gerejamu di tempat ini. Kami mau serahkan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kami mau serahkan majelis, pekerja gereja, dan para pelayan. Kiranya hikmat dan bijaksana dari Tuhan terus menyertai mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, kiranya mereka bisa mengkikis kedagingan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau serahkan proses renovasi yang ada di dalam gereja ini. Apapun yang boleh dirancangkan oleh gereja ini, Tuhan selalu menyertai gereja ini. Dan kami juga mau serahkan ibadah-ibadah yang kami rencanakan untuk ibadah Natal, GAF dan remaja, untuk ibadah Natal umum, Deborah, untuk para senior, dan juga Natal-Natal yang lain Tuhan, serta ibadah-ibadah yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap perencanaannya, dan Tuhan hadir untuk membangkitkan spirit kami dalam hidup untuk Kristus. Kami mau serahkan kehidupan kami, pergumulan kami, kerinduan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara di Ark of Worship Morning Devotion selanjutnya. Kiranya Tuhan terus menuntun kita untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang terus disempurnakan dalam ketidaksempurnaan kita. Sampai bertemu di Ark of Worship Morning Devotion selanjutnya. You are blessed.